kecerdasan linguistik adalah kita mengaji Al-Quran. Tilawah, kiroah, dan tadarus ya. Nah, karena puasa ini juga, saya jelaskan dulu. Tilawah adalah membaca Al-Quran dengan lisan kita, dengan bacaan tajwid dan yang baik dan benar. Itu tilawah. Jadi tilawatil Quran membaca dengan lisan, dengan kaidah tajwid yang benar. Nah, kalau kiroah adalah, kemarin juga ini sempat saya sampaikan di Masjid Istiqlal, kiroah adalah ketika kita membaca secara teks dan kontekstual Al-Quran. Jadi, kita membaca ayat tadwin yang ada di dalam Al-Quran dan membaca ayat takwin yang ada di alam raya. Jadi, memahami apa yang ada dalam teks Al-Quran dan konteks yang ada di luar Al-Quran, artinya nilai-nilai Al-Quran yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah kiroah. Jadi memahami apapun yang bisa kita pahami dengan logika dan hati kita. Makanya memahami teks dan kontekstual itu memerlukan keseimbangan intelektual, kecerdasan logika ya, dan hati kita tentu saja. Nah, itu adalah kiroah. Jadi makanya ada kiraatul Quran, ada kiraatul kutub ya. Itu berarti bukan hanya sekedar memahami teksnya, tapi memahami nilai-nilai pelajaran yang ada dalam teks itu, dalam teks Al-Quran, lalu mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Itu baru kiroah. Nah, kalau tadarus, ini mengandung makna musyarakah ya, teman-teman, artinya ketersalingan, maka tadarus. Nah, yang kita lakukan ini tadarus. Makanya tadi saya bilang kita akan tadarus Al-Quran. Ya, karena tadarus itu tadi musyarakah ya, teman-teman, mengandung makna musyarakah, artinya ada ketersalingan antara kita. Saya misalnya hari ini diberikan kesempatan menyampaikan dulu materi, nanti setelah ini saya akan belajar juga dari teman-teman masukan-masukan apa yang bisa kita pelajari dari diskusi kita kali ini. Nah, tadi teman-teman, tadarus sekali lagi adalah upaya diskusi kita terhadap kajian-kajian Al-Quran untuk saling memberikan informasi yang positif yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita. Nah, mengaji Al-Quran tadi, tilawah, kiroah, dan tadarus, relevansinya dengan peningkatan kecerdasan majemuk secara verbal, linguistik itu secara tidak langsung dan tentu ya, kita bisa belajar bahasa Arab yang bagian dari kajian linguistik. Nah, itu belajar bahasa Arab tentu akan memberikan atau meningkatkan kecerdasan berbahasa kita. Nah, selain tadi kita belajar bahasa Arab dari Al-Quran, teman-teman, tentunya yang kedua, hubungannya dengan verbal linguistik, puasa melatih kita hanya berkata yang baik. Nah, karena ucapan verbal itu juga sangat mempengaruhi interaksi kita ya dengan orang lain. Maka orang yang punya kecerdasan verbal linguistik, dia akan berbicara sesuai dengan etika pembicaraan. Nah, dia tidak berkata sesuatu yang tidak baik ya, karena orang yang secara cerdas, secara verbal, ucapannya akan mengandung sesuatu yang baik atau bermanfaat. Nah, ada kan ajaran Nabi ya, yang 5 itu kan, bahwa berapa banyak orang yang berpuasa itu hanya merasakan lapar dan haus, maka disarankan untuk menghindari yang 5 kan, bergosip, bersumpah palsu, kemudian mengadu domba, memandang dengan syahwat, dan bersumpah palsu. Nah, itu kan 5 ajaran Al-Quran yang mengajarkan tentang kalau mengucapkan sesuatu secara verbal itu harus hati-hati sehingga tidak rusak amal ibadah kita, puasa kita ya, ketika kita melanggar 5 hal tentang etika berbicara itu. Nah, makanya sekali lagi jika dikaitkan dengan aktivitas kita berpuasa, ya puasa tadi melatih kita untuk hanya berkata yang baik dan benar sebagai salah satu indikator dari kecerdasan verbal. Nah, yang kedua, logika matematik, yaitu kalau kita hubungkan dengan aktivitas Ramadan, nanti kita akan melakukan zakat, kita juga banyak memberikan infak, sedekah, tentunya di bulan Ramadan, Rasulullah mengajarkan kita perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Bahkan Nabi dikatakan orang yang paling dermawan, dan pada saat bulan Ramadan, Nabi itu bersedekah seperti angin ya, saking banyaknya Nabi bersedekah. Nah, kita kan jadi berhitung ya, berapa kemampuan kita, kemudian berapa sedekah yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu kan adalah bagian dari kecerdasan matematika atau logika kita. Nah, kemampuan berhitung itulah teman-teman, dari harta yang kita miliki, kemudian berapa yang bisa kita keluarkan ya untuk zakat nanti, baik zakat mal ya, ataupun zakat fitrah yang sudah ditentukan ukurannya, itu melatih kita untuk memiliki kecerdasan logika atau matematika itu.
Jadi kegiatan mengeluarkan zakat dan sedekah. Nah, untuk kecerdasan visual spasial, ya kita bisa melakukan aktivitas karena tadi kecerdasan visual itu kepada pandangan ya, pandangan kita dalam memandang kehidupan ya. Nah, di sini saya buka lagi supaya teman-teman kebayang. Kemampuan dalam berimajinasi, senang dengan bentuk, gambar, pola desain, dan tekstur. Kita katakanlah imajinasi ya teman-teman yang gampang. Nah, di sini bisa kita hubungkan memperhatikan kondisi sekeliling secara visual. Jadi kita lebih melatih mata kita untuk dapat memperhatikan hal-hal atau fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita. Jadi kita dilatih untuk melihat kesempatan berkontribusi sosial. Apa sih yang bisa kita lakukan dan bermanfaat untuk dunia sosial kita sekarang, di mana saat kita melaksanakan ibadah puasa. Ada kegiatan-kegiatan sosial apakah yang bisa kita lakukan misalnya? Apakah masak bersama, mempersiapkan buka puasa bersama, membangunkan sahur dengan baik, dan seterusnya. Bahkan termasuk berbisnis ya, kemarin juga sempat saya sampaikan. Jadi melihat kesempatan yang ada di depan mata itu bagian dari kecerdasan visual. Nah, melalui kecerdasan visual ini juga kita aktivitas yang bisa kita lakukan untuk menggali kecerdasan visual itu adalah mengaji Al-Quran tentang ayat Amsal atau perumahan atau analogi ya teman-teman. Karena tadi kata kuncinya imajinasi. Nah ini penting nih, terutama buat kita yang para guru TK, ya atau juga nggak ada masalah pada usia kita, Al-Quran juga banyak mengajarkan tentang ayat-ayat Amsal ya teman-teman. Melatih kita untuk berimajinasi. Misalnya kan kalau dalam Al-Quran itu, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 261 kan, Allah berfirman, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini kan menarik ya teman-teman, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita memahami berimajinasi ya. Ketika kita membaca ayat ini kan kita berimajinasi. Bagaimana mungkin satu butir akan tumbuh 7, dari 7 butir kemudian akan tumbuh 100. Nah itu kan imajinasi. Biasanya dulu saya nggak tahu ya teman-teman waktu masih kecil apakah sama guru-gurunya itu dulu diajarkan berimajinasi. Kalau saya dulu sama orang tua saya ingat pernah diajarkan ayat ini sama orang tua saya teman-teman. Dan dari situlah saya senang menggambar. Jadi misalnya dulu Umi ya almarhumah sama baba saya. Kalau kita bersedekah dengan baik kata Umi gitu kan itu seperti satu biji kemudian tumbuh 7 tunas, tunas itu kemudian satu tunasnya itu ada 100 buah gitu. Saya langsung membayangkan, dan apa yang saya gambar teman-teman? Saya menggambar padi. Untuk mengilustrasikan apa yang ada dalam imajinasi saya, kemudian menggambarkannya dalam kehidupan real, saya mencoba menggambar padi waktu itu. Saya ingat betul tuh, saya kelas 3 kalau nggak salah. Karena waktu itu ada Pak Adik guru saya. Nah, pendidikan imajinasi ini membuat orang tua dan anaknya tentu saja di situ jadi punya gambaran, oh ternyata Al-Quran juga bisa melatih kita untuk berfantasi, berimajinasi. Bahwa satu biji kebaikan yang kita lakukan itu akan muncul, menimbulkan atau memunculkan kebaikan-kebaikan lainnya, dan itu sampai berkali lipat sebanyak 700 buah. Nah, itu adalah kecerdasan imajinatif ya, tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman punya kenangan kecil, masa kecil untuk mengembangkan imajinasi. Nanti teman-teman boleh sharing bersama ya. Gimana dulu Kalau Rizky-nya jenisnya kurang bagus, Bu. Pengalaman nanti bersama orang tua boleh di-share ya teman-teman ya. Dan guru. Kalau pengalaman kurang bagus juga boleh di-share dan pengaruhnya apa terhadap teman-teman, nanti kita boleh diskusi ya. Baik, tadi sampai di mana teman-teman? Kecerdasan visual ya. Melatih imajinasi kita tadi melalui Al-Quran dalam memahami ayat-ayat Amsal. Karena kan kalau kita bulan puasa ini kita memang lagi giat-giatnya mengkaji Al-Quran ya teman-teman. Maka ketika kita menemui ayat-ayat Amsal, itu bisa melatih kita untuk berimajinasi bagaimana Al-Quran menganalogikan sesuatu kepada kita. Nah, jadi kegiatan Ramadan ini sangat penting ya, termasuk tadi tilawatul Qurannya. Nah, sekarang kecerdasan kinestetik teman-teman.
Kita banyak melakukan aktivitas fisik ya selama bulan Ramadan ya. Tadi ada kegiatan baksos, masak bersama, buat buka puasa bersama, dan lain-lain. Nah, kecerdasan jasmani ini juga jika dikaitkan dengan puasa, teman-teman, puasa ini kan mengistirahatkan aktivitas pencernaan kita ya, untuk sehat secara fisik ya, teman-teman. Maka orang yang sehat secara fisik itu adalah juga cerdas secara kinestetik, karena akan seimbang, apa namanya, kita katakanlah proporsi tubuhnya ya. Misalnya yang overweight mungkin akan berkurang beberapa apa namanya kilo supaya tubuhnya lebih seimbang. Nah, makanya ini bisa kita hubungkan tadi ya, kegiatan puasa dengan mengistirahatkan pencernaan, tapi kita tetap punya aktivitas ya dalam kehidupan kita selama Ramadan, dan itu juga berimbas kepada tubuh kita yang sehat. Maka kita akan cerdas secara jasmani atau fisik. Kalau kecerdasan musikal, kita bisa belajar dari, kita sering ya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dengan senandung yang indah-indah. Dan itu sangat apa namanya menenteramkan hati kita, membaca dengan berbagai macam jenis lagu. Nah, ini juga kita bisa mengasah kecerdasan musik dengan senandung Al-Quran ya, dan lagu-lagu rohani yang banyak sekali bisa kita temui pada saat bulan suci Ramadan. Nah, lagu-lagu bimbo misalnya kan yang ada anak beritanya pada bapaknya. Ya, itu kenangan teman-teman nanti ya. Boleh bercerita di sini gimana lagu-lagu rohani itu memotivasi kita untuk menyenangkan diri kita ya pada saat kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, kalau kecerdasan interpersonal, teman-teman, nah, tadi ingat ya, interpersonal berarti memahami orang lain. Memahami, ya, diri sendiri. Wah, ini ketukar kayaknya nih. Sebentar. Saya takut ketukar nih. Inter kan di luar. Iya, betul. Ini ketukar nih. Saya tukar ya, teman-teman ya. Jadi ini kalau inter harus di bawah nih kegiatannya ketukar ya teman-teman ya 6 sama 7 ya. Nanti saya perbaiki insya Allah. Jadi kalau yang interpersonal yang ini nih, kita punya kegiatan apa namanya melalui kegiatan sosial di masjid atau lingkungan rumah kita ya atau kantor ya kalau teman-teman bekerja. Tadi kan kemampuan untuk memahami orang lain ya teman-teman ya. Maka kita kalau dikaitkan dengan puasa, kita ikut merasakan rasa lapar orang-orang yang miskin. Kalau kita puasa nih, oh ternyata ini loh yang dirasain teman-teman atau saudara-saudara kita yang kurang mampu beli beras, misalnya karena sekarang beras mahal ya teman-teman. Kita jadi timbul rasa empati kita kepada orang lain. Nah makanya ketika kita merasakan rasa lapar yang sama dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang kurang mampu, maka di situ akan timbul rasa empati kita ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita akan timbul rasa ingin berbagi, rasa ingin menyenangkan. Karena senyum orang yang kita tolong itu memberikan kebahagiaan yang luar biasa ya tentunya kepada kita teman-teman. Dan itu nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Nah, kalau yang intrapersonal teman-teman, ini justru adalah kemampuan kita untuk memahami diri kita sendiri. Nah, kemampuan kita untuk memahami diri sendiri ini yang tadi saya katakan, kadang-kadang kita justru sulit ya memahami diri kita sendiri. Nah, biasanya kalau kita sulit memahami diri kita sendiri, kita dalam posisi emosi yang nggak stabil. Karena kita nggak tahu nih kan emosi yang nggak stabil, biasanya kita nggak bisa menentukan yang lebih baik apa yang buat diri kita. Nah, puasa itu kan melatih kita untuk menjaga emosi kita. Yang tadinya marah atau temperamen, kemudian akan menjadi lebih tenang. Nah, kita akan lebih memahami apa yang lebih baik bagi diri kita sendiri, dan kita akan lebih mengenal diri kita dengan suasana hati yang tenang. Nah, makanya tadi puasa bisa melatih kecerdasan intrapersonal kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Selanjutnya teman-teman, oke. Oh ya, dan penting kita memiliki kecerdasan hati ya, sama kecerdasan emosional. Nanti saya kaitkan dengan ayat yang lain di slide selanjutnya. Jadi intinya kecerdasan intrapersonal ini ke sini ya, ke teman-teman ya, ketukar ya. Nanti saya perbaiki insya Allah. Kecerdasan intrapersonal ini membuat kita memiliki kecerdasan emosional yang baik ya teman-teman, kecerdasan hati.